Awalnya saya tidak sanggup sih, kayak sebagai cicit buyut, saya tidak mikir bahwa saya cicit buyut. Saya berasa sangat senang dan karena itu saya mau melanjutkan karir beliau, karena juga banyak hal yang tentang sejarah dia juga salah, dan saya mau meluruskannya dan juga lagu-lagunya mau menghidupkan lagi. Halo Sobat Jenius Bangsa, pada kesempatan kali ini adalah segmen yang sangat spesial karena kali ini kita langsung ngobrol dengan cicit buyut keluarga ya dari WR Supratman. Itu di sini sudah ada Antea. Bagaimana kabarnya Antea? Baik. Baik, terima kasih Antea. Dan terima kasih juga waktunya sudah memberi kesempatan kepada kami untuk bertemu dan langsung ngobrol dengan Antea. Itu sangat luar biasa sekali sih, saya juga masih terharu juga. Jadi Antea ini kesibukannya apa sehari-hari? Jadi aku les piano, les gitar, sama les biola, dan juga les nyanyi klasik. Oke. Oh, jadi musiknya senang klasik ya, Iya. Antea ya? Oh, jadi udah mulai les piano, les biola, seperti itu ya. Gitar juga ya ini ya? Iya. Yang terakhir nih gitar ya? Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Baik. Itu udah hobi bermusik itu mulai umur berapa? Umur Antea? 5, saya sudah mulai dari umur 5. 5 tahun ya? Iya. Udah bermusik ya? Iya. Suaranya juga luar biasa sih saya. Makasih. Jadi sebenarnya waktu kecil saya suka banget dengerin banyak artis yang pop. Jadi aku terinspirasi dari itu, dan juga kakak saya Andrea Turk. Jadi beliau juga musisi, tapi sekarang sudah di Amerika lagi bekerja. Oh, baik. Dan dari dia aku mulai dapat inspirasi untuk menjadi musisi juga, karena kakak saya juga main gitar sama piano. Jadi aku kayak berkagumi kakakku, dan kita bersama sebagai musisi, kita main musik bersama, collaborate bersama. Jadi karena beliau udah gak ada, aku masih di Jakarta, aku masih tetap bersenang untuk bermusik dan juga melanjutin karirnya WR Supratman. Wow, keren sekali Bang. Memang darahnya sangat kental banget ya, mengalir ke Antea ya, sama ke kakak ya, untuk melanjutkan perjuangan bermusik ya, Eyang WR Supratman. Bagaimana sih rasanya menjadi seorang cicit buyut keluarga dari sosok yang sangat luar biasa? Awalnya saya tidak sanggup sih, kayak sebagai cicit buyut, saya tidak mikir bahwa saya cicit buyut, karena itu kayak sesuatu yang once in a lifetime, kayak sesuatu yang tidak terjadi setiap hari, dan saya berasa sangat senang dan karena itu saya mau melanjutkan karir beliau, karena juga banyak hal yang tentang sejarah dia juga salah, dan saya mau meluruskannya dan juga lagu-lagunya mau menghidupkan lagi. Jadi tahun lalu November 10, Hari Internasional Pahlawan, itu saya dan papaku dan juga keluarga WR Supratman mengusahakan untuk membuat konser untuk menghidupkan lagi 12 lagu komplit album WR Supratman yang perdana. Dan karena itu papa saya dapat muri untuk membuat yang pertama album perdana WR Supratman. Dan di situ saya menyanyikan di Kemenparekraf di Kementerian Sandiaga Uno. Dan beliau juga nonton saya sama dengan Titiek Puspa. Wow, luar biasa sekali. Ada nggak pengalaman-pengalaman unik Antea nih? Selama berkarya, selama berkarir, mungkin kan juga sering ya ada undangan-undangan, pengalaman unik nih menjadi cicit buyut dari Eyang Wagi ini seperti apa sih? Jadi ya dari semua hal yang saya udah
membikin di karir aku. Juga contohnya saya pernah bikin sama rapper bernama Daniel Abraham. Barat sampai ke timur berjumpa pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Dia rapper cilik, sekarang baru 13 tahun. Jadi beliau sama saya membikin semua W.R. Supratman, semua lagu-lagu beliau versi rap. Jadi ini untuk perkenalkan lagu beliau untuk generasi Z. Biar mereka bisa tahu atau perkenalkan lagi lagu-lagu W.R. Supratman dalam selera mereka. Karena saya dan Daniel juga Gen Z, kita mau jadi menginspirasikan generasi Z untuk perkenalin lagi lagu-lagu dari pahlawan yang sudah lama hampir terlupakan ya, banyak orang bilang. Awalnya tuh saya sih menyanyi, aku sih penyanyi pop, tapi sekarang karena saya udah tahu banyak hal tentang W.R. Supratman yang tidak benar dan juga perlu diperbaiki, jadi saya menjadi penyanyi klasik untuk menghidupkan lagi lagu-lagu beliau. Jadi gitu. Memang Antea ini sukanya lagu-lagu klasik gitu ya? Iya, dan juga itu karena saya udah bertolong W.R. Supratman di prosesnya, saya juga di dalam proses itu pelan-pelan juga suka lagu klasik. Tapi juga dari dulu sih, saya juga udah mulai mendengarkan kayak Tchaikovsky atau Debussy, kayak komposer yang piano, yang pianis, yang klasik. Itu saya suka banget yang instrumental, yang klasik, yang dari komposer, yang pianis, yang aku juga suka itu. Tapi kalau opera, itu dalam proses awalnya pas saya sudah mendengarkan lagu-lagu W.R. Supratman. Oke Antea, yang Antea ketahui nih mengenai karya-karya dan sosok dari W.R. Supratman ini apa aja sih Antea? W.R. Supratman itu seorang yang perlu membantu. Jadi misalnya beliau itu jual lagu-lagu karya dia, karena W.R. Supratman itu sebenarnya miskin. Jadi dia perlu uang untuk ya makanan beliau atau juga untuk ya sehari-harian, dan karena itu dia harus jualin lagu-lagu beliau tersebut. Jadi itu sangat sedih karena semua lagu-lagunya tuh hampir dijual, dan itu semua karya dia yang sangat istimewa, yang unik, yang nggak bisa mendapat yang di mana-mana. Jadi itu sedih banget tentang beliau. Dan juga beliau itu dulunya dia seorang yang bisa bikin puisi dan juga membuat buku, banyak hal gitu. Dan awalnya sepupunya pernah kasih beliau biola untuk ulang tahunnya W.R. Supratman. Pelan-pelan dia suka banget dengan biolanya karena itu. Habis itu tiba-tiba ada sesuatu hal yang untuk bikin lagu untuk Hari Merdeka Indonesia. Lomba sayembara pada saat itu. Sayembara. Iya gitu. Dia mau mengusahakan sama biolanya untuk membuat lagu untuk Hari Merdeka. Iya, yang 17. Nah, itu prosesnya 2 tahun. Karena kan dulu zamannya W.R. Supratman itu zaman Belanda. Jadi itu bisa tertangkap kalau beliau membikin. W.R. Supratman juga ditangkap sih sama Belanda, tapi cuman untuk beberapa hari. 7 hari. Iya, 7 hari. Dan beliau udah balik lagi ke rumah. Jadi memang sosok yang Wage ini benar-benar harus kita teladani ya, perjuangan beliau di umur yang masih muda banget ya. Sudah memperjuangkan, melepas keegoisannya dia untuk berjuang untuk negara kita Indonesia, seperti itu ya. Kenapa sih pemikiran-pemikiran dan karya-karya Eyang ini, kenapa kok harus kita pertahankan, harus kita lestarikan gitu untuk saat ini? Menurut Antea gimana? Karena beliau adalah pahlawan untuk Indonesia, kita harus menghidupkan kembali lagu-lagunya. Karena selain sejarahnya tidak benar, yang ada yang harus diperbaiki, kita juga
harus tahu W.R. Supratman itu mencintai banget dengan tanah air beliau. Semua lagu W.R. Supratman tentang tanah air, gak ada pun yang tentang cinta orang atau tentang yang teman, galau-galau gitu. sahabat, gak ada. Siapapun, cuman Indonesia yang tanah air. Saking cintanya dengan Indonesia. Seperti yang wah gini sangat luar biasa banget memang Antea. Yang paling ngena menurut Kak Dika nih Indonesia Hai Ibuku sama Pahlawan Merdeka. Nah, ngomong-ngomong soal Indonesia Hai Ibuku nih katanya dulu ini ya, apa legasinya lirik aja ya, seperti puisi ya? Iya. Baru di kompos sama saya, kompos melodinya. Luar biasa sekali loh. Itu di umur berapa ya kalau boleh tahu? Itu baru tahun lalu, 14 tahun. Wow, tahun 2023? Iya, 2023. Baru ketemu Indonesia Hai Ibuku itu? Iya. Itu ceritanya gimana? Penasaran nih Kak Dika nih, serius. Oke, jadi awalnya papa saya panggilin saya ke studio. Jadi saya belum tahu apa yang bakal terjadi. Oke, tiba-tiba disuruh panggil. Terus pas masuk, aku di dalam ruangannya, tiba-tiba ada poster gede W.R. Supratman di depan sofa yang aku bakal duduk. Terus katanya, oke, coba Antea, kata papa saya ya, coba duduk di depan poster W.R. Supratman dan coba mikirin beliau itu lagi melihatkan Antea untuk berusaha dan perjuangkan legasi dia lagi, jangan mengecewakan dia. Oke. Berarti saya harus mikirkan melodinya bagaimana bisa jadi kayak karya-karya W.R. Supratman. Biar bisa jadi ya satu dari semua lagu-lagunya. Biar nggak kayak kalau pop kan aneh, kalau genre lain kan nggak cocok. Betul. Jadi saya coba di dalam 5 menit udah ada di dalam kepala saya sudah bikin melodinya Indonesia Hai Ibuku, kita rekam. Terus udah di-arrange, jadilah lagunya Indonesia Hai Ibuku. Dalam 5 menit? Iya. Wow, luar biasa sekali. Indonesia tanah airku, terimalah sang putramu dengan tulus dan ikhlas hatimu. Sedia menjunjung derajatmu. Itu kok bisa sih langsung keluar not-notnya gitu? Oh iya. Gimana? Apakah kamu sudah merekam sebelumnya atau bagaimana? Oh enggak, saya tidak pernah tahu tentang tahu ya? liriknya. Ya dia baru saja kasih tahu ini liriknya, coba baca dulu. Oh ya, berarti ini tentang ini, tentang ini, tentang ini. Oke, coba saya mikirkan dulu dalam 5 menit. Udah, langsung idenya dapat, aku rekamin. Langsung ya? Dapat. Indonesia Hai Ibuku. Luar biasa sekali. Oh ya, satu lagi, ada lagu satu lagi kan yang Indonesia Cantik. Indonesia Cantik ya? Iya, itu juga saya bikin melodinya, liriknya asli W.R. Supratman. Itu dalam waktu? Kalau itu sih agak sulit, karena lagu itu 6 stanza. Itu kalau W.R. Supratman menulis lirik itu semuanya ada meaningnya, itu semua nggak ngasal-ngasal W.R. Supratman. Jadi semua kata-kata yang beliau bikin itu semua untuk mencintai tanah airnya. Jadi itu sangat indah untuk saya, karena beliau dapat kesempatan untuk bikin semua lagunya untuk tanah airnya aja. Pahlawan merdeka yang gugur sebagai bunga, jatuh mewangi di atas pangkuan ibunda. Walaupun kamu telah gugur membuang nyawa, namamu tersentuh gugur sebagai satria. Baik,
terima kasih. Demikianlah tadi obrolan saya dengan orang yang sangat spesial, Anteato, cicit buyut keluarga dari Eyang W.R. Supratman. Dan teman-teman tetap stay tune ya. Dan kita nantikan episode-episode spesial selanjutnya. Sampai jumpa. Channel Jenius Bangsa diproduksi oleh Pusaka Indonesia, bekerja sama dengan Nusantara Center.